sebaik apapun dia, rajin dia sedekah, puasanya rajin, berakhlak mulia kepada tetangga, kalau tidak sholat dia, tak ada guna amal ibadah dia. Yang goyang Pak, goyang. Ketika ada perintah boikot produk Israel, kata dia. Cuman boikot seminggu tahan Pak, alhamdulillah seminggu. Kalang kabut, Israel kalang kabut, Amerika bingung. Ketika pemboikotan, seminggu kemudian, tengok Pak, masuk ke Starbucks tuh yang pakai peci, yang pakai kerudung, Muslim juga, nggak kuat Pak. Apa jawaban mereka? Banyak alasan Pak. Salah satu alasan saya kutip ada, lidah kami ini udah nggak sabar nak makan itu. Coba bayangkan. Nah, kita lihat berarti Bapak Ibu, sekarang sudah genjatan senjata Palestina. Masih ada nggak orang yang membeli produk Israel? Kan sudah damai Ustaz. Nanti mereka akan berkomentar begitu. Itu komentarnya orang Yahudi zaman dahulu Pak. Ada orang munafik zaman Nabi di masa Madinah, itu sama komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan. Allah jadikan kita kelak di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seharusnya malam ini Ustadz Fajriansa, ya betul ya Pak, karena beliau ke Tembilahan. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan orang-orang, Allah kumpulkan bersama kelak orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la yunqadanna ural islami urwatan fakullama intaqadat urwatan tashabbatin nasu billati taliha wa awwalahunna naqdal hukm akhiruhunna as-salah. Kata Nabi, niscaya simpul-simpul agama Islam ini akan terlepas seutas demi seutas. Dan apabila simpul telah terlepas, niscaya manusia akan berusaha memegang erat simpul-simpul yang lain. Maka kata Nabi, ketahuilah, simpul pertama yang akan putus atau yang terputus adalah simpul pemerintahan. Sedangkan simpul yang terakhir putus dari umat muslim, kata Nabi, adalah salat. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, awwalu ma tafqiduna min dinikumul khushu' wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus shalah. Hadisnya panjang, saya potong aja. Langsung saya terjemahkan. Hal pertama kali yang akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan.
Sedangkan yang terakhir kali akan lenyap dari agama kalian adalah salat. Simpul-simpul agama ini pasti akan putus seutas demi seutas. Sampai panjang hadisnya. Jadi kita potong sampai di situ. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari hadis yang kami sampaikan tadi, di dalam kitab Syamsuddin Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi lebih tepatnya, judul kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 76 dosa-dosa besar itu. Sedikit apa banyak? Banyak apa sedikit? 76. Sedangkan 10 aja ragu-ragu, apalagi 76. Dari 76 dosa besar tadi, nomor urutan yang ketiga, yang masuk dalam kategori dosa besar kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, begitu juga yang dinukil dalam kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau di nomor urutan yang ketiga, tarikus shalah. Apa itu Bapak Ibu? Orang yang meninggalkan salat. Di dalam hadis Nabi, percakapan Nabi dengan iblis ada 10. Ini dah kami sampaikan juga. Ada 10 kawan iblis. Satu di antara 10 itu tarikus shalah. Jadi banyak 10, kami ambil satu aja. Orang yang meninggalkan salat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi di dalam riwayat yang lain, innahu satakunu alaikum umara, akan datang kepada kalian para pemimpin yuakhirunas shalah. Mereka akan mengakhirkan salat an miqatiha, dari waktu yang sudah ditentukan. Wa yakhnukunaha ila syarakil mauta. Fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalika fasallus salata limiqatiha. Kemudian kata beliau, dari waktu yang telah ditetapkan seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematian. Apabila kalian melihat mereka melakukan hal tersebut, maka salatlah kalian tepat waktu. Wa ja'alu salatakum ma'ahum subhatan. Kemudian jadikanlah salatmu bersama mereka itu sebagai salat sunnah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 3 hadis yang kita sampaikan, hadis yang ketiga ini mengatakan, kata Nabi, di akhir zaman akan muncul para pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan salat. Bukan meninggalkan salat ya. Bukan meninggalkan salat, tapi mengakhirkan salat. Kalimat mengakhirkan salat itu di dalam Al-Quran oleh Ibnu Katsir dan Imam Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir mengatakan, kata Allah dalam Al-Quran itu, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka sakar? Kata apa namanya tadi? Allah dalam Al-Quran, lam naku minal musallin. Kami tidak solat. Kalimat selanjutnya, walam naku nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Kita kesampingkan orang miskin, kita dekatkan dulu kalimat solat tadi. Kata 2 para ulama tafsir tadi, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili, atau dalam kitab tafsir Imam Nawawi Al-Bantani, nama tafsirnya Tafsir Al-Munir juga. Kata beliau, yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah bukan meninggalkan sholat orang yang masuk ke dalam neraka sakar, tapi orang yang melalaikan sholat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Kalau dia meninggalkan sholat, ini lain cerita nih, kata para ulama. Kita lihat dulu. Di dalam pembahasan ini, oleh Imam Az-Zahabi, itu dibagi Pak. Pembahasan sholat itu dibagi. Kita ambil contoh misalkan, kalimatnya adalah tarikus sholah, meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, dalam pemahaman dosa tarkus sholah ini banyak. Satu yang harus kita pahami, ada orang yang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja. Ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada orang yang melalaikan sholat. 2 makna. Ada orang yang melalaikan sholat dengan sengaja. Ada orang yang melalaikan sholat tidak sengaja. Yang ketiga, ada orang-orang yang dimaklumkan oleh Allah karena ketertinggalan sholatnya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada 3 pembahasan itu. Dalam 3 pembahasan ini masuk dalam kategori dibahas oleh para ulama dalam ilmu hadis
Dibahas oleh ulama dalam ilmu Quran, dibahas oleh ulama dalam masalah fikih. Sekarang kita runut, Pak. Kita ambil yang pertama. Ada orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, perkara meninggalkan sholat ini, kata Imam Samsuddin Az-Zahabi, ada orang yang meninggalkan sholat tarikus sholat muta'ammidan. Dia sengaja meninggalkan sholat dan terus menerus. Artinya memang dia tak sholat. Memang tidak sholat. Sekarang kita lihat. Kalaulah di dalam hadis Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, sholat yang paling sulit bagi orang munafik dua. Sholat yang paling sulit bagi orang munafik ada dua. Satu sholat subuh, yang kedua sholat isya. Dah sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kata Nabi, dua ini sholat asqalu alal munafiqin. Paling berat bagi orang munafik. Artinya, orang munafik jarang melakukan sholat subuh dan isya. Kalaulah jarang melaksanakan sholat subuh dan isya, dimasukkan oleh Nabi dalam kategori manusia munafik. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Munafik atau lebih daripada munafik? Kita lihat hadis Nabi berikutnya daripada hadis yang lain. Kata Nabi, man tarakas shalah fahuwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, kafir. Berarti kira-kira lebih berbahaya atau tak berbahaya? Kalau sholat subuh dan sholat isya ditinggalkannya, berarti dia munafik dia. Kalau 5-5-nya ditinggalkannya, kafir kata Nabi. Kafirnya tak masuk dalam, tak keluar daripada Islam, hanya terjerumus dalam perbuatan kufur. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang tidak sholat dan sengaja tak sholat itu, dia berada pada kekufuran. Orang munafik dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Sementara orang yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan, di mana dimasukkan? Sama. Tak ada neraka yang lebih tinggi daripada jahanam. Artinya apa? Neraka jahanam. Khalidina fiha. Mereka abadi di dalamnya. Apa namanya? Abadi. Di dalam neraka jahanam. Kalau mereka bertobat sebelum mati, fatakabbalallahu taubatahu. Allah terima tobatnya. Tapi kalau dia tidak bertobat kepada Allah, dia mati dalam keadaan kafir atau kufur. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang ada poin yang ketiga. Ada orang yang mengingkari kewajiban. Jadi dia tak salat karena dia mengingkari kewajiban salat. Muslim dia diingkarinya kewajiban salat, berarti lebih berbahaya daripada orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat itu fasik. Berarti kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, namanya apa? Munafik. Kira-kira ada yang lebih berbahaya daripada munafik? Kata Nabi, yang paling berbahaya itu bukannya orang yang jelas kekufurannya. Bukan orang yang jelas kafirnya, bukan. Yang paling berbahaya di antara kalian itu, inna asyaddan nas alaikum jami'an, kata Nabi, al-munafik. Yang paling berbahaya di antara kalian itu orang munafik. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau kalian ketemu dengan orang munafik, ini hadis Nabi tapi tidak perlu diikut ya. Jangan diikuti dalam konteks kenegaraan kita. Apa kata Nabi? Kalau kalian ketemu dengan orang munafik, faqtuluha. Bunuh, kata dia. Sanggup kita bunuh orang? Di undang-undang kita tak boleh, Pak. Tapi dalam agama, orang yang murtad itu halal darahnya. Orang yang keluar daripada Islam itu halal darahnya. Sampai di sini paham, Pak? Cuman kan terikat kita dengan undang-undang. Kita lihat, kita ambil contoh misalkan Lukman Sardi. Lukman Sardi selesai melakukan film Kiai Haji Ahmad Dahlan, langsung keluar daripada Islamnya. Cuman kan tak boleh kita bunuh. Dia murtad dia. Muslim dia tapi dia murtad. Banyak gitu. Kasus-kasus begitu banyak. Dan penghinaan terhadap Islam itu banyak. Dari orang-orang yang sudah masuk Islam tapi mereka keluar daripada Islam. Dan itu sebenarnya dalam Islam darah mereka halal. Artinya kita boleh bunuh. Dalam Islam. Di luar Islam kita tak boleh. Lalu di luar Islam kita tak. Kenapa? Karena posisinya kita diatur oleh undang-undang. Nah kalau kita membunuh mereka, kita yang masuk penjara. Paling tidak 20 tahun itu penjara. 20 tahun karena membunuh manusia tanpa bersalah. Kenapa? Karena di negara kita undang-undangnya bebas memilih agama manapun. Bebas memilih agama manapun yang dikehendaki mereka. Artinya dijaga. Haknya mereka dijaga oleh negara.
negara. Jadi kalau mereka keluar daripada Islam, dia kemudian ambil agama yang lain, silahkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya dalam hukum agama kita itu bermasalah. Hanya saja kita tidak dalam hukum agama, dalam hukum undang-undang. Baik, kembali kepada poin dari Bapak Ibu. Kafir. Man taraka shalah fahuwa kafir. Yang meninggalkan salat dia kafir, kata Nabi. Kafir di sini kufur orangnya. Maka kalimat pertama yang kita bahas adalah orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, yang sengaja meninggalkan salat. Orang yang sengaja meninggalkan salat, mereka kafir, apalagi orang yang mengingkari kewajiban salat. Ade Armando mengingkari kewajiban salat dan kawan-kawannya Humaila DKK itu mengingkari kewajiban salat. Kalaulah mengingkari kewajiban salat, maka mereka munafik. Munafik mereka lebih berbahaya daripada orang fasik. Orang munafik sudah pasti fasik, orang fasik belum tentu munafik. Maka neraka yang ditempatkan bagi mereka adalah neraka jahanam. Ini alasannya kenapa para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan salat dan orang yang mengingkari kewajiban salat, mereka masuk dalam kategori neraka jahanam. Lah sementara bagaimana dengan ayat Al-Qur'an masalakakum fis saqar? Kalimat selanjutnya kata Allah, lam nakum minal musallin. Kata hamba tadi, kenapa kalian masuk, kata Allah, kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kami belum sholat. Kalimat inilah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang ulama mengatakan bukan tidak sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi justru meremehkan sholat atau melalaikan sholat. Di dalam hadis Nabi yang tadi kita sampaikan tentang iblis berkawan atau kawan iblis yang 10 tadi, satu di antaranya al-mutahawin bis salah. Orang yang meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat itu banyak. Maknanya dari yang tadi saya sampaikan. Ada yang meninggalkan, ada yang melalaikan, ada yang meremehkan, ada yang mengingkari, dan lain sebagainya. Mereka semua masuk dalam kategori mutahawin bis sholat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu, nak sholatlah. Ketika azan berkumandang, nak pergi ke masjid kemudian sholat. Anaknya sudah sampai pada masanya dewasa. Kata Nabi dalam hadisnya itu, kalau sampai pada umur yang 7 tahun, suruh dia sholat. Kalau sampai 10 tahun masih tak sholat, pukullah dia, kan begitu. Itu perintah dari Nabi dalam hadisnya. Maka maksud perintah itu baik untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak di umur 7 tahun sampai 10 tahun. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di dalam teori psikologi dan teori pendidikan, ada masa yang paling baik untuk memberikan pendidikan kepada anak, terkhusus pendidikan agama. Dari umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Di atas umur 12 tahun itu akan kita mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan. Apa tak lagi kalau sudah di atas umur 20 tahun. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, mantap. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau mengajarkan anak sholat itu, ya ajak sajalah. Makanya mohon maaf, malam ini kita tengok banyak anak-anak. Senang Alhamdulillah. Ada sebagian masjid, mohon maaf, bukan sebagian sih, kebanyakan masjid anti kali dengan anak-anak tuh. Jangan kalian sholat sini lagi, berisik aja kalian. Besok tak ada sholatnya. Besoknya sholat ini mana? Di kafe sholatnya. Salah satu contoh orang yang meremehkan sholat itu Bapak Ibu, orang yang meremehkan sholat dan merendahkan sholat itu adalah orang yang sholatnya lalai di akhir waktu. Nanti kita lihat Bapak Ibu, orang yang sholat di akhir waktu ini siapa? Ada Nabi sampaikan? Ada dalam hadis Nabi. Baik, kembali kepada yang tadi. Orang yang sengaja meninggalkan, jadi nerakanya mana Pak? Jahanam. Sementara orang munafik nerakanya jahanam. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat itu disamakan dengan orang munafik. Kenapa? Derajatnya sama dengan kufur. Sama dengan kufur. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir, kata Nabi, sholat. Sebegitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu. Kenapa Nabi begitu keras menyatakan sholat itu? Sampai Nabi kata dalam hadis itu yang pertama kali yang akan dihisap di hari kiamat adalah sholat. Kenapa? Kok sampai segitunya? Ada 2 amal ibadah yang perlu kita pahami Pak. Kalau ibadah yang tertulis di dalam Al-Quran yang cukup istimewa, sedekah namanya. Sedekah. Sedekah itu sampai kata Allah di dalam Al-Quran, mayat tadi atau jenazah tadi minta dihidupkan kembali agar dia bisa bersedekah lebih baik. Ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya adalah ketika seorang pemuda berada di padang pasir, kemudian berjumpa dengan orang yang miskin, dia minta kepada pemuda tadi, kebetulan pemuda tadi punya roti 1. Akhirnya dibagi 2 oleh pemuda tadi.
Setengah untuk yang tadi orang miskin tadi, setengah untuk dia. Ketika dia mati, ketika ruhnya sampai di gargarah tenggorokan, Allah tampakkan ibadah dia, ibadah sedekah tadi. Maka kemudian pemuda tersebut mengatakan, kalaulah aku tahu ibadah yang ditampakkan itu lebih baik, maka aku tidak akan kasih setengah, aku kasih semuanya. Cuman kan karena tak nampak aja. Maka Bapak Ibu, itu ibadah yang pertama yang ditampakkan oleh Allah sebelum jenazah atau sebelum kita mati. Ketika ruh sampai di tenggorokan, itu Allah tampakkan. Pahala-pahala sedekah dia. Mana orang yang sedekahnya 100.000, 1 juta, itu ditampakkan. Cuman tak dikasih tahu ke kita. Tak dikasih tahu. Nanti dikasih tahunya kepada Bang Ardi. Bang Ardi kau sedekah kau sekian. Besok diumumkan di masjid. Tak. Semua tidak. Semua Allah tampakkan secara sir terhadap orang yang melakukan. Hanya saja kematian tidak bisa diundur. La yastakhiru sa'atu wa la yastaqdimun, kata Allah. Tak mungkin diundur. Artinya apa? Penyesalan itu datang di akhir. Itu yang pertama ibadah. Yang kedua, ibadah yang paling istimewa lagi, yang kedua adalah salat. Tidak ada yang di hari kiamat itu yang dihisab oleh Allah kecuali hari salat. Jadi salat adalah ibadah pertama yang dihisab. Bapak Ibu harus paham dulu konsepnya. Kenapa salat ini yang pertama dihisab? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Sebaik apapun dia, rajin dia sedekah, puasanya rajin, berakhlak mulia kepada tetangga, kalau tidak salat dia, tak ada guna amal ibadah dia. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, yamha semua amal, kullu amalih, semua amal ibadah mereka tidak bernilai di sisi Allah kalau mereka tidak salat. Makanya mohon maaf, kalau ada orang salat tapi dia tidak berbuat baik kepada orang lain, tidak zakat dia, masih Allah perhitungkan salat dia. Tapi kalau mohon maaf, tidak salat dia, kata Allah tidak berguna, kata Nabi tidak berguna amal ibadah. Jadi rajin. Nah, ini ada kalimat yang harus Bapak Ibu ingat ya. Kalimat ini tolong dibuang jauh-jauh dari kita. Tolong dibuang jauh-jauh. Kalimat pertama yang ingin saya sampaikan, ini kalimatnya kaum liberal yang perusak kita nih. Kaum-kaum orientalis yang merusak, kaum-kaum liberal yang merusak, kaum-kaum sekuler. Apa kata dia? Lebih baik akhlak itu baik daripada, mohon maaf, lebih baik akhlak dia baik dan dia tidak sholat daripada dia sholat akhlaknya tak baik. Sering dengar kalimat ini? Itu kalimat perusak. Tolong nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu, rusak itu. Jangan ngomong begitu. Nah, ini saya kasih tahu Bapak Ibu nama orangnya. Musda Mulia namanya. Cari aja nanti di Google, di internet itu. Namanya Musda Mulia. Ini tersebut apa ya? Aman kan? Kecuali kalau diprotes kan. Musda Mulia itu profesor di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Saya tak sebutkan universitasnya. Tapi kalau mau cari tahu, carilah. Tak apa-apa. Kata beliau begini. Tidak perlu agama, yang penting dia baik akhlaknya, baik sifatnya kepada sesama, maka dia sudah pasti masuk surga. Maka syarat masuk surga kata beliau ada 3. Percaya Tuhan, percaya hari kiamat, berbuat baik. Tidak masuk di situ salat. Itu kata Muslim tuh, muslimah. Kata dia, nama dia Musda, orang gelarnya profesor dan dia berkerudung. Dan ini Bapak Ibu yang terjadi mohon maaf, yang terjadi di lingkungan kita. Apa kata para masyarakat kita? Lebih baik dia lagi. Tak sholat, memang dia tak sholat. Tapi akhlaknya baik kepada tetangga dia. Baik, dia suka membantu, suka menolong. Pertanyaannya adalah, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa pertanyaan selanjutnya? Pernyataan selanjutnya begini. Lebih baik orang yang tadi daripada sholat dia tapi akhlaknya kayak setan gitu dia. Pertanyaannya yang mana yang harus kita pilih? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Orang yang tidak sholat, ya, yang tidak sholat, orang yang tidak sholat tapi baik kelakuannya kepada masyarakat, atau yang sholat tapi buruk perangainya? Itu salah semua, Pak. Jangan dipilih. Pilih yang kedua, yang ketiga. Harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh kok kalau tangan kita kok masih mencuri, kita masih sholat? Tapi sepaling tidaknya di antara 2 tadi yang harus kita pilih. Meskipun dia akhlaknya bejat, tapi masih sholat dia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Harusnya yang ketiga sih, harusnya yang ketiga. Sholat itu bisa merubah akhlak sebenarnya. Harusnya. Tapi kan itu harusnya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini. Kalau ada orang pelaku zina, orang-orang pelaku zina, kemudian bertanya kepada salah seorang ulama,
bagaimana kondisi kami? Kami ini masih berzina. Sementara kehidupan kami memang tidak mapan. Tapi kami sholat. Nah, kata ulama tadi, ente masih sholat? Masih. Ya udah, sholatlah. Mudah-mudahan kelak selama engkau sholat kalian rajin selama 40 hari bisa merubah sikapmu, kata dia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi tak ada kata-kata, enggak apa-apa kau tak sholat, yang penting akhlak kau baik. Dan kami temukan Pak, siapa pernyataan orang-orang seperti orang liberal yang ingin mengatakan kepada kita bahwa sholat tersebut sekalipun engkau alim tapi akhlakmu tak benar, tak ada guna. Nah, sesuai dengan pernyataan yang tadi beliau sampaikan, tidak perlu agama, yang penting kau baik akhlaknya, kau baik sifatnya, tak ada masalah. Makanya kata beliau 3 syarat masuk surga. 1, percaya Tuhan. Yang kedua, percaya hari kiamat. Yang ketiga, berbuat baik. Sholat tak masuk tuh. Puasa tak masuk. Sedekah tak masuk. Padahal itu rukun apa? Rukun iman dan Islam. Jangan ragu Pak. Itu rukun Islam. Ada syahadatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada sholatnya. Maka kata para ulama, kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Kenapa kok Nabi sebegitu yakinnya dengan kalimat tersebut? Karena mohon maaf Bapak Ibu, ternyata pengaruh sholat itu seharusnya besar. Seharusnya besar. Maka mohon maaf, ketika ada orang yang meremehkan sholat, dia sedang meremehkan Tuhan soalnya. Bukan yang lain yang diremehkan, Tuhan. Dia sudah meremehkan Allah. Kalaulah Allah dia remehkan, yang lain pasti dia remehkan. Allah saja yang maha kuasa diremehkan, apalagi yang bukan, apalagi manusia. Nah, itu poin pertama. Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, apa ajakannya untuk kita semua? Apapun kondisi kita Bapak Ibu, baik kaya kita atau kurang mampu kita, sakit kita, sakratul maut kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena berat Bapak Ibu, berat. Allah tidak mau menerima amal ibadah siapapun yang memang tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat. Jadi tak ada guna 70 tahun Pak. Hidup nih baik, dia selalu dia bersedekah, tapi dia tak sholat. Makanya mohon maaf, kenapa orang kafir itu dikasih dunia? Orang kafir dikasih dunia. Kenapa? Karena tidak ada perintah sholat bagi mereka. Ambillah dunia nih. Tapi besok semua yang kau lakukan di muka bumi, mau bangun masjid, kau dari duit tersebut, kata Allah, tak berlaku bagi diriku. Nah, oleh profesor tadi, itu tak bermanfaat pernyataan saya tadi. Kata profesor tadi, tak bermanfaat. Kenapa tak bermanfaat? Masa orang baik kok tak masuk surga? Sekalipun tidak salat. Itu yang pertama. Artinya apa yang pertama? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ada yang kedua. Orang yang meninggalkan sholat tidak sengaja. Ada yang tidak sengaja. Kita ambil contoh. Contohnya, Rufi al-Qalam. Rufi al-Qalam itu orang-orang yang masuk dalam kategori maklum yang pertama oleh Allah. 1, kata Nabi, orang sobi, anak sampai dewasa. Tapi Bapak Ibu saya kasih tahu, meskipun anak-anak kita nih belum dihisap, ajarkan tetap mereka sholat. Tapi secara hisap dia belum dapat. Hisapnya kemana? Ke orang tuanya. Hisapnya kemana? Ke orang tuanya. Ajarkan dia pendidikan. Ajarkan dia. Belum dihisap memang, belum. Tapi kenapa kok diperintahkan? Diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan agar teriang dalam otaknya bahwa ada pendidikan agama dan akidah yang diberikan oleh orang tuanya kepada diri dia. Kelak menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang tua yang tidak memberikan pendidikan sholat dan akidah kepada anaknya atau agama, pengkhianat. Pengkhianat kata Allah dan Rasulnya. Dia telah berkhianat kepada Allah dan dia telah berkhianat kepada Rasulullah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira masih pengen membiarkan anak tidak sholat? Masih pengen? Bapak Ibu perhatikan kalimat ini dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, Al-Hiknahum bis-salihin. Allah akan kumpulkan semua satu keluarga di surga itu. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semua orang tuanya. Pertanyaannya kalau nanti Bapak Ibu tengok, loh kok cucuku tak ada? Anakku kok tak ada? Kok suamiku tak ada? Kok tak ada semua? Kata dia. Ini masalah. Ketika ada anak yang masuk neraka, bapaknya masuk surga, ditanya sama Tuhan. Kok tak ada yang ngajarkan sholat? Boro-boro ngajarkan sholat, orang tidur aja tidak dibangunkan, kata dia. Bapak kok mana? Itu yang di surga sekarang. Tarik deh, masuk surga, masuk neraka. Bapaknya pun ikut masuk neraka kali. Coba bayangkan, anaknya dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa Bapak Ibu? Sebegitu pentingnya. Sebegitu pentingnya. Bahkan ada satu hadis yang derajat hadis ini dhaif, lemah. Tapi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah boleh diambil pelajaran. Orang yang meninggalkan sholat sama seperti orang yang sedang menggauli ibu kandungnya.
menzinahi ibu kandungnya. Berhubungan badan dengan ibu kandung. Kalau anak itu laki-laki dia berzina sama ibunya, kalau anak itu perempuan berzina dengan bapak dia. Sama seperti itu dosanya. Itu dosanya berat apa tak berat? Bukan berat lagi Pak, berat banget. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Tetapi Bapak Ibu mohon maaf. Akhir-akhir ini bermunculan di berita-berita itu bahwa ada orang tua kandung menzinahi anaknya. Itu bagian daripada kejadian-kejadian yang kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat dalam hadis baginda Nabi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang pertama, sabi hatta yablugh. Seorang anak sampai dia dewasa. Kalaupun dia tak melaksanakan sholat, ya tidak ada masalah. Karena tidak dihisab. Salah tapi tak berdosa. Salah tapi tidak. Jadi dalam tingkatan salah itu ada 5 tingkatan. Satu khata' salah saja. Dia cuma cukup datang kepada Allah minta maaf selesai. Yang kedua, zanbun. Dia berdosa. Dia kalau khata' tadi begini. Salah dia tapi tak berdosa. Contohnya yang rufi al-qalam tadi. Orang-orang yang tidak sengaja meninggalkan salat. Sabi hatta yablugh, orang tertidur sampai dia bangun. Orang tertidur sampai dia terbangun. Yang ketiga, orang gila sampai sadar. Orang gila sampai dia sadar. Ketiga-tiga ini, orang-orang ketiga itu lupa sama. Orang-orang lupa juga sama, itu bagian daripada yang tadi. Kalau ketiga-tiga ini mereka tidak salat, maka bahasanya maklum atau ma'fu anhu, diampunkan oleh Allah tanpa harus mereka minta maaf kepada Allah sebenarnya. Tapi kalaupun mereka datang kepada Allah minta maaf, Allah ampunkan. Mereka salah tapi tak berdosa. Nah, seperti yang pernah kita kasih ibaratnya, ada orang terbangun jam 8 atau jam 9 pagi. Alarm sudah, diinjak sudah, dipukul sudah, disiram sudah, tapi tak bangun juga. Coba dicek nadinya. Masih hidup tidak? Nyanya mati. Atau orang yang sudah di telinganya alarm sudah sekenceng-kencengnya, tapi tak bangun juga. Cuman kalau sempat dia bangun begini matanya, tidur balik dia, itu salah. Itu dosa jelas. Sampai di sini paham? Terbangun dia jam 9, langsung dia sholat tak nengok HP dulu. Tidak nengok HP, tidak mandi, tidak ngapa-ngapain, tidak memasak, pokoknya tidak meong. Artinya tidak ada kegiatan yang lain selain dari langsung melaksanakan sholat. Maka orang seperti ini, itu masuk dalam kategori ma'fu anhu, bersalah tapi tak berdosa. Yang kedua, ada orang berdosa. Allah turunkan sifatnya ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dzanbun itu dosa. Apa dosa? Meninggalkan salat dosa apa tidak? Dosa. Meninggalkan salat itu dosa, Pak. Meninggalkan salat itu dosa. Tapi Allah turunkan sifatnya. Kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah turunkan sifatnya ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Aku ampunkan kata Allah kalau mereka bertaubat kepadaku dan aku terima. Yang ketiga tingkatannya adalah dzunubun. Apa itu artinya dzunubun? Dosanya besar. Banyak dosanya. Dia tidak sholat, dia ajak orang lain tidak sholat. Dia tidak sholat. Bro, nanti aja sholatnya. Atau kita sholat di rumah saja, nggak usah ke masjid. Nah, ini namanya ngajak orang berbuat dosa. Dzunubun. Dosanya tidak satu. Ada dosa, dia tak sholat. Dosa mengajak orang lain tak sholat. Dan dosa melarang orang pergi ke masjid untuk sholat. Namanya dzunubun. Dosa. Sama sifatnya. Ghafar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Pengampunan bagi Allah. Allah turunkan sifatnya. Ada yang keempat, dzunubun ma'az zulmi. Dia tak sholat, dia ajak orang lain tidak sholat, dia larang orang pergi ke masjid sholat, dia caci maki orang-orang yang sholat termasuk imam sekali. Itu namanya zalim namanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka namanya dzunubun ma'az zulmi. Sudah berbuat dosa banyak, kemudian dia ajak orang lain, kemudian dia caci maki orang lain. Kalau sudah kaitannya dengan mencaci maki, menjelekkan orang lain, kaitannya dengan kezaliman. Sama Pak, sifatnya Allah yang Allah turunkan untuk mereka, itu namanya Ghaffar, pengampun. Ada yang terakhir Pak, yang kelima. Apa yang kelima itu? Israf. Qul li'ibadiyallatina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain, la taqnatu min rauhillah. Dua sifat yang Allah turunkan sekaligus. Ada orang yang israf. Israf itu sudah melampaui batas dosanya. Membunuh iya, berzina iya, memabuk iya, tidak sholat. Pokoknya semua lengkap. Lengkap semua yang dia buat. Dosa yang dia buat. Itu namanya israf. Apa namanya Bapak Ibu? Israf. Kata Allah di dalam Al-Quran, man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Orang yang israf banyak kali dosa dia, datang dia kepada Allah dan berhijrah dia kepada Allah, di tengah perhijrahan dia mati langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Kenapa dia berhijrah? Artinya apa? Takabbalallahu taubatahu, Allah terima taubatnya. Dalam hadis Nabi dakhalal jannah. Dalam ayat Al-Qur'an kata Allah, kalau dia meninggal di tengah perhijrahan dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ibadah dia, pahala dia sudah Allah terima. Tapi dalam hadis Nabi, dakhalal jannah, kata Nabi. Dia masuk ke dalam surga. Maka israf Bapak Ibu. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, sifat yang Allah turunkan untuk orang yang banyak sekali dosa tadi, rahmat. Apa namanya sifatnya? Rahmat. Jadi Bapak Ibu, kita jangan pernah mencaci maki dan mencela orang-orang yang tidak sholat. Hanya saja kita berkewajiban mengajak orang untuk sholat. Sekarang saya tanya, siapa kewajiban siapa mengajak orang sholat itu? Kalau anak kewajibannya siapa? Orang tua. Kalau tetangga kewajibannya siapa? Tetangganya lagi. Kalau yang keluarga siapa kewajibannya? Ini salah paham kita semua. Semua kewajiban sholat itu tidak ada batasan. Semuanya berkewajiban mengajak siapapun untuk sholat sejauh dia muslim. Kalau dia tak muslim jangan diajak sholat. Tapi kalau mau ajak silahkan, tak ada masalah. Siapa tahu masuk dalam masjid dia langsung bersyahadat kan? Kalau semuanya masalah sholat ini diantarkan kepada ustadz, salah. Kalau sholat ini diantarkan kepada ayahnya, salah. Kalau sholat ini diantarkan kepada ibunya, salah. Semuanya berkewajiban memberikan peringatan kepada umat muslim. Wajib. Nampak anak-anak mohon maaf, sedang ngopi main batu domino, anak-anak muda atau bapak-bapak lewat apa-apa situ nak pergi ke masjid, katakan, Pak, yuk kita ke masjid. Kata dia, uruslah dirimu sendiri. Kalau sanggup, lawan. Kalau tak sanggup, lawat aja lah. Kalau tidak, serahkan semua jemaah tabligh. Tolong orang main batu domino tuh. Nanti datang dia 10 kali, 20 kali tidak datang tuh. Kita kan tak sanggup. Datang sekali kena tempeleng, pulang kita langsung. Kalau jemaah tabligh mau 100 kali ditempeleng, 100 kali dia datang. Kalau bisa kita punya jiwa seperti itu tuh mantap. Ada seorang kiai bernama Kiai Haji Ali Maksum menuliskan buku judulnya Nasihatul Mukminin. Dalam kitab itu dia membahas tentang jihad. Nah, salah satu jihad terbaik hari ini adalah, kata beliau, jihad terbaik hari ini adalah mengajak orang sholat dalam kondisi yang tidak melaksanakan sholat. Itu berat, Pak. Apa kata kalau kita datang ke tempat orang main biliar itu, kita ajak sholat, apa kata mereka? Urus dirimu sendiri, jangan kau urus orang lain. Apa kata dia? Ini bukan urusanmu. Suruh aja ustadz-ustadzmu datang ke sini untuk ngajak. Jadi paman saya itu, preman, keluar masuk penjara, tukang pukul, itulah kerjaannya. Satu ketika minta ruqyah sama saya. Saya ruqyah, kita ruqyah, bolak-balik tak mempan. Padahal saya keponakan gitu. Tidak mempan, Pak. Satu ketika datang jamaah tabligh ke rumah dia. Datang pertama ditempelengnya, Pak. Datang kedua ditonjoknya. Datang ketiga ditendangnya, Pak. Datang yang kelima kali, capek dia mungkin, dikata gini, hari ini aku ikut kau ke masjid. Besok jangan kalian datang lagi ke rumahku ya. Tuh. Siap. Yang kelima tuh dia datang, pergi dia ke masjid. Sampai ke masjid tak mau balik deh. Sampailah hari ini, Pak. Coba bayangkan, Pak. Perjuangan jamaah tabligh itu ngajak orang sholat, itu tidak sama, Pak. Mohon maaf. Kalau dai-dai itu cuma bisa berkhutbah di masjid, Pak. Dari mimbar itu mereka berkhutbah sholat. Gitu. Tapi ketika nengok orang mabuk-mabukan, berani tak dia melarang itu? Jangan kalian mabuk di sini. Kalau tak ditempeleng sama orang mabuk tadi. Saya bertemu dengan begitu, Pak, di Indomaret. Kebetulan adik kelas saya pula lagi. Adik kelas, saya keluar dari Indomaret, ternyata dia minum bir bintang, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, saya kenal. Karena kita kenal, saya bilang, ngapain kalian? Berkelahi kami, Pak. Berkelahi. Tapi Alhamdulillah, 5 bulan kemudian, dia datang ke rumah minta maaf. Minta maaf, kemudian dia sudah tobat. Sekarang jadi pimpinan pondok dia. Nah, itu kita nggak tahu jalan hidup orang, Pak. Ternyata sekarang jadi pimpinan. Dan apa yang terjadi pada diri dia? Dari orang yang, mohon maaf, kelakuannya seperti itu, yang tidak hafal Quran sama sekali, dia sekarang menjadi penghafal Quran dan menjadi pimpinan pondok pesantren tahfiz di Jawa Barat. Nah, kita nggak tahu jalan hidup orang, Pak. Nggak tahu kita jalan hidup orang. Paman saya tadi, begitu bejatnya, Pak, sampai bolak-balik kita cari obat itu untuk memperbaiki karakter di akhlak dia nih. Bisa, Pak. Sekarang dia camat, Pak, di dua kecamatan itu, Pak. Camat di 2 kecamatan. Coba bisa gitu, camat di 2 kecamatan. Artinya adalah keberkahan dari Allah.
Bayangkan kita nggak tahu jalan hidup orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah dicaci, datang jamaah tablik, langsung yang kelima dan setelah itu singkat cerita, orang yang dia pukul, orang yang dia tendang itu bareng sama dia sekarang. Makan satu piring bersama, dia minta maaf dia, alhamdulillah. Artinya apa? Perlu perjuangan. Kata Syekh Ali Maksum itu berjihad lah. Karena kita nih Pak, mohon maaf, hari ini itu memang begitu kata Nabi. Di akhir zaman itu kata Nabi semangat jihad itu tidak ada. Semangat jihad dalam diri kita itu berkurang. Sekalipun kita lihat di Palestina orang begitu jihadnya, itu sama sekali tidak menumbuhkan semangat jihad dalam diri kita. Kenapa saya katakan tidak menumbuhkan semangat jihad? Karena mohon maaf banyak orang yang goyang Pak, goyang. Ketika ada perintah boikot produk Israel kata dia. Cuman boikot seminggu tahan Pak, alhamdulillah seminggu. Kalang kabut, Israel kalang kabut, Amerika bingung. Ketika pemboikotan, seminggu kemudian tengok Pak, masuk ke Starbucks tuh yang pakai peci, yang pakai kerudung, Muslim juga, nggak kuat Pak. Apa jawaban mereka? Banyak alasan Pak. Salah satu alasan saya kutip ada, lidah kami ini udah nggak sabar nak makan itu Ustaz. Coba bayangkan. Nah, kita lihat berarti Bapak Ibu, sekarang sudah genjatan senjata Palestina. Masih ada nggak orang yang membeli produk Israel? Kan sudah damai Ustaz. Nanti mereka akan berkomentar begitu. Itu komentarnya orang Yahudi zaman dahulu Pak. Ada orang munafik zaman Nabi di masa Madinah, itu sama komentarnya Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kembali kepada poin. Orang yang tidak sengaja. Yang pertama tadi yang tidak sengaja meninggalkan sholat itu sobi hatta yablugh. Mereka memang tidak sholat karena memang mereka belum dewasa. Atau kita diperintahkan untuk memberikan pendidikan. Yang kedua, orang yang lupa sampai dia sadar. Atau orang yang hilang akal sampai dia sadar. Yang ketiga, orang yang tertidur sampai dia bangun. Orang yang tertidur. Maka Bapak Ibu yang tidur dengan suaminya, kalau memang tak mau bangun, suami siram aja pakai air. Kalaupun dia marah, tidak apa-apa marah di dunia. Kelak Bapak Ibu dapat pahala di akhirat. Anak tenang aja. Kalau tidak mau sholat diinjak sekali. Kalau susah kali, kalau susah betul. Kalau tak susah, atau buat seperti ini Bapak Ibu, buat kesepakatan. Kesepakatannya gini. Kalau kau tak sholat, kira-kira apa hukuman yang harus, atau bagaimana cara aku membangunkan dirimu? Ini ada Bapak Ibu, kemarin cerita ibu-ibu, kami punya sepakatan sama anak saya. Apa itu Bu kesepakatannya? Kalau susah dibangunkan, siramkan dia. Jadi memang setiap pagi ibunya nyiram. Jadi setiap pagi anak itu menjemur kasur. Karena dia tahu bahwa ibunya setiap hari menyiram dia tidur di atas lantai. Jadi biar enak ngepelnya, tidak perlu lagi kasur. Tapi tetap sholat meskipun susah dibangun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata para ulama mengutip dalam satu pernyataan, kata ulama itu kalau anak itu mau rajin sholat, jangan pernah berhenti membaca Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Diamalkan setiap hari. Mana ubun-ubunnya ketok sedikit tak, tiupkan. Fuh gitu. Setiap hari Pak, setiap hari. Udah sebulan Ustaz, tak juga sholat dia. Jangan sebulan, sampai mati. Artinya apa? Terus, jangan pernah berhenti. Ini jihad orang tua terhadap anak. Begitu juga suami dan istri. Baik, itu yang ketiga. Tadi orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua, yang ketiga, ada orang yang melalaikan sholat. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir. Yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Apa kata Wahbah Zuhaili? Yang dimaksud penghuni neraka sakar, orang yang sengaja melalaikan sholat. Apa contohnya? Contohnya begini. Nak, sholat nak, kata ibunya. Ntar Bu, sikit lagi. Game-nya belum habis. Habis game ini saya langsung sholat. Ah, ini namanya sengaja. Sengaja dia melalaikan sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ketika azan berkumandang. Azan berkumandang, datang pelanggan. Pelanggan pertama datang. Wah, ini enak nih. Bentar lagi. Oh ya, belum azan, belum komat. Diturusin Pak. Setan Pak, iblis punya cara Pak. Biar kita tuh tidak sholat ke masjid itu ada cara. Pertama, iblis datang, kata pelanggan tadi, mau beli. Mau ditinggal, takut tak ditinggal sholat ketinggalan. Akhirnya azan berkumandang, apa kata dia? Kata iblis bisik begini, belum komat, kata dia. Belum komat. Ketika sudah selesai pelanggan pertama, mau komat, datang 5 pelanggan yang lain. Kira-kira pilih mana? 5 pelanggan tentu pilih sholat. 5 pelanggan ini lumayan kan? 1 juta kalau untung 200.000 satu, lumayan. 1 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Kata iblis bisikkan lagi, belum sholat, baru komat. Ah, diselesaikan Pak. Sampai pada pelanggan yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Pak Imam. Apa kata dia? Beristighfar, astagfirullah, ketinggalan aku sholat berjamaah. Memang sengaja ditinggalkan.
Sebenarnya nggak perlu istighfar begitu Pak, tapi memang salah satu ciri umat mukmin itu ya harus beristighfar itu tadi. Kenapa? Meskipun sengaja dia tinggalkan. Artinya sengaja dia melalaikan. Itu sengaja apa tak sengaja? Sengaja. Sekarang ada enggak yang tidak disengaja? Melalaikan sholat tidak disengaja. Baru sadar. Misal tak terdengar azan, tiba-tiba sadar tengok jam, sudah jam sekian. Itu tidak disengaja Pak. Atau mohon maaf, ada orang yang beruzur dan uzur itu syar'i dan qat'i. Itu boleh. Contoh, bawa orang ke rumah sakit. Di tengah perjalanan azan berkumandang. Tidak mungkin Bapak berhenti. Kami berhenti masjid dulu, keburu mati Pak orang ini bawa. Atau keburu melahirkan ibu-ibu itu Pak. Boleh, takhirus sholat. Tapi bukan disengaja ingin meninggalkan sholat. Atau melalaikan sholat, bukan disengaja. Ini cerita yang diangkat oleh Imam Abu Hanifah. Dalam pembahasan dia. Apa kata Imam Abu Hanifah? Satu ketika sedang berwudu. Dan azan berkumandang sholat zuhur. Dia masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid kemudian datang seorang pemuda datang. Ya Imam, di daerah sebelah ada orang meninggal dan tidak ada yang memandikan. Yang tadinya mau sholat zuhur ditinggal sama Imam Abu Hanifah. Dia pergi kemudian berangkat ke daerah sebelah. Ketika selesai memandikan jenazah dan jenazah sudah dikafani, azan asar masuk. Apa kata Imam Abu Hanifah? Idzan ajma. Jadi saya jama' aja lah. Ini hanya boleh dilakukan orang berilmu Pak. Yang tak berilmu jangan coba-coba. Nantilah, biarkan selesai dulu, nanti baru kita sholat. Nah, itu sama dengan takhirus sholat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam poin yang ketiga tadi, dalam poin yang keempat, orang yang tidak sengaja melalaikan sholat. Apa yang dimaksud dengan melalaikan sholat? Begini Pak, yang disebut dengan melalaikan sholat itu begini. Ketika dia mau sholat, misal azan zuhur jam 12.30, maka dia sholat jam 1 tanpa ada uzur yang syar'i. Dia sholat jam 2 tanpa ada uzur yang syar'i. Dia ada poin yang ketiga Pak. Ada poin yang kelima yang menjadi masalah itu. Apa poin yang kelima kata Nabi? Inna salata akhiril wakti fahuwa salatul munafik. Ada orang yang sholat di akhir waktu kata Nabi, itulah sholatnya orang munafik. Jam berapa? Misal sholat zuhur jam 12.30, sholat asar jam 15.30. Dia sholat jam 15 lebih 15. Sholat zuhur. Itu munafik namanya Pak. Kecuali ada uzur syar'i yang tadi saya sampaikan. Sampai di sini bisa paham Pak ya? Tapi jangan pula besok ada orang masuk ke masjid, Bapak Ibu sudah di masjid dari jam 15, jam 3, nampak ada orang sholat. Ini orang munafik nih, baru sholat zuhur nih. Gitu. Itu tak boleh pula. Cukup tahu kita dan kita tak boleh sematkan kemunafikan itu kepada mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Ini sebelum penutup. Kata Nabi, di akhir zaman itu, simpul yang hilang akan lenyap di akhir zaman kata Nabi, yaitu yang pertama simpul yang hilang, simpul pemerintahan. Yang kedua atau yang terakhir hilang kata Nabi dari umat muslim itu adalah simpul sholat. Maka kelak sholat itu bukan menjadi kewajiban bagi mereka. Maka Bapak Ibu saya mengambil satu pernyataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadikan sholat itu hobi, bukan wajib. Kalau wajib Pak, itu mesti terikat dengan reward. Ancaman dan reward itu apa? Penghargaan. Penghargaannya apa? Kalau dia sholat surga, kalau tidak sholat ancamannya neraka. Sekarang pertanyaan saya adalah kalau tidak ada surga dan neraka, kira-kira mau sholat nggak kita? Betul, serius. Semangat. Ini baru calon-calon pemimpin dan imam-imam masa depan, insyaallah. Amin. Kita doakan Pak anak-anak kita mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dengan berakhirnya hadis yang kita sampaikan tadi berakhir pula, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Poin pentingnya bagi kita adalah sampaikan apa yang kita sampaikan ini kepada anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sangat berat ketika kita meninggalkan salat dengan sengaja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.